Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah misteri. Selamat datang di Galeri Misteri, tempat di mana kisah pesugihan, santet, tumbal, dan peristiwa lainnya yang akan kami sajikan di sini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Tangisan itu terdengar lagi, pelan, tertahan, seperti seseorang yang berusaha tidak ingin didengar. Raka membuka mata dalam gelap. Dadanya naik turun. Napasnya terasa berat meski ia belum benar-benar bangun sepenuhnya. Ia menajamkan telinga. Suara itu masih ada. Bukan mimpi. Rumah itu terlalu sunyi untuk ukuran rumah semewah ini. Padahal dulu, rumah kecil mereka selalu penuh suara. Suara panci di dapur, tawa Dimas, dan suara ibunya yang memanggil mereka makan. Kini semuanya terasa asing. Terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu dingin. Raka duduk perlahan di ranjangnya. Ia melirik jam dinding. Pukul 2 lewat. Lagi-lagi waktu yang sama. Seolah ada sesuatu yang memang sengaja terjadi di jam-jam seperti ini. Ia berdiri, membuka pintu kamar dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Lorong rumah terlihat gelap. Hanya diterangi lampu redup dari ujung koridor. Namun suara itu semakin jelas. Dari arah kamar belakang. Langkahnya terasa berat saat mendekat. Bukan karena takut sepenuhnya, tapi karena ada firasat yang sulit dijelaskan. Sejak rumah ini direnovasi besar-besaran, kamar itu selalu terkunci. Tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibersihkan oleh siapapun selain ibunya. Dan ibunya sudah bukan ibu yang ia kenal. Bu Ratna kini lebih sering diam. Wajahnya pucat. Matanya sering kosong seperti memikirkan sesuatu yang jauh. Ia jarang tersenyum. Bahkan ketika usaha mereka sukses besar, ia tidak pernah terlihat benar-benar bahagia. Padahal semua ini adalah impian mereka dulu. Uang datang tanpa henti. Warung kecil yang dulu sepi kini selalu penuh pembeli. Bahkan ayahnya, Pak Surya, bisa berhenti dari pekerjaan serabutan. Mereka membeli mobil, merenovasi rumah, mengubah segalanya. Tapi tidak dengan perasaan di dalam rumah itu. Tangisan itu semakin dekat. Raka berdiri tepat di depan kamar belakang. Pintu itu sedikit terbuka. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia yakin sebelumnya pintu itu selalu terkunci. Dengan napas tertahan, ia mendekat dan mengintip dari celah sempit itu. Sekejap, tubuhnya membeku. Lantai kamar dipenuhi lilin hitam yang menyala redup. Tersusun membentuk lingkaran besar. Bayangan api bergerak di dinding, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang seolah hidup. Di tengah lingkaran itu, ibunya duduk bersila. Kepalanya sedikit menunduk, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak pernah Raka dengar sebelumnya. Suaranya lirih, tapi ritmenya berulang, seperti mantra. Di sampingnya, Dimas. Anak itu duduk dengan tubuh lunglai. Matanya setengah terbuka, tapi kosong. Kepalanya sesekali terjatuh ke samping, seolah ia hampir pingsan. Ibu, gumamnya pelan. Namun Bu Ratna tidak menoleh. Ia terus berbisik, semakin cepat, semakin dalam. Raka refleks menutup mulutnya sendiri. Napasnya tercekat. Ia ingin masuk, ingin menarik Dimas keluar. Tapi kakinya tidak bergerak. Ada sesuatu yang menahan. Bukan secara fisik,
tapi lebih seperti rasa takut yang menekan dari dalam. Tiba-tiba, kepala ibunya terangkat. Tatapannya langsung mengarah ke pintu, ke arah Raka. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Raka mundur perlahan. Jantungnya hampir meledak. Ia tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan kembali ke kamarnya, menutup pintu dengan cepat, lalu bersandar di belakangnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang baru saja ia lihat bukan sesuatu yang bisa ia pahami. Dan yang paling menakutkan, ia tahu itu bukan yang terakhir. Bisikan itu tidak hilang, bahkan saat siang hari. Raka duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Pikirannya tidak pernah benar-benar kembali sejak malam itu. Setiap sudut rumah terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah ada sesuatu yang terus mengawasi. Dari arah kamar, terdengar suara batuk pelan. Dimas. Raka langsung bangkit dan menghampiri. Adiknya terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuhnya tampak semakin kurus dari hari ke hari. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya seperti kehilangan cahaya. "Kamu makan tadi?" tanya Raka pelan. Dimas hanya menggeleng sedikit. Tangannya menggenggam selimut erat, seolah sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat. Napasnya tidak teratur. Lalu, tanpa membuka mata sepenuhnya, ia berbisik, "Ibu, jangan kasih aku lagi. Aku takut." Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Apa yang ibu kasih?" desaknya pelan. Namun Dimas tidak menjawab. Tubuhnya kembali diam, tenggelam dalam lelah yang aneh. Raka mengepalkan tangan. Ada sesuatu yang terjadi, dan ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kesempatan itu datang saat sore menjelang. Rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Suara mobil terdengar menjauh. Ibunya keluar rumah. Untuk beberapa detik, Raka hanya berdiri di tempat, ragu. Lalu ia melangkah. Lorong menuju kamar belakang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya diiringi detak jantung yang semakin cepat. Ia berhenti tepat di depan pintu itu. Tidak terkunci. Raka menelan ludah. Tangannya terangkat perlahan, lalu mendorong pintu tersebut. Crek! Bau itu langsung menyergap. Campuran dupa, tanah basah, dan aroma amis yang sulit dijelaskan. Seolah ruangan itu menyimpan sesuatu yang sudah terlalu lama tertutup. Cahaya dari jendela kecil di sudut ruangan hanya cukup untuk memperlihatkan bayangan. Namun itu sudah cukup. Lantai dipenuhi sisa lilin hitam yang telah meleleh dan mengeras. Abu berserakan. Dan di tengah ruangan, terdapat simbol besar, digambar dengan cairan gelap yang sudah mengering. Raka mendekat perlahan. Jantungnya berdetak semakin keras. Di sudut ruangan, sebuah meja kecil berdiri. Di atasnya, terdapat sebuah buku tua dengan sampul lusuh, seolah sudah digunakan berkali-kali. Raka menarik napas dalam, lalu mengambil buku itu. Saat ia membukanya, halaman pertama langsung memperlihatkan gambar simbol yang sama seperti di lantai. Ia membalik halaman berikutnya. Tulisan-tulisan aneh memenuhi setiap lembar. Mantra, petunjuk, ritual. Semakin ia membaca, semakin dingin tubuhnya terasa. Buku itu menjelaskan cara memanggil sesuatu, penjaga kekayaan. Sebuah entitas yang bisa memberikan keberuntungan, uang, dan kesuksesan, dengan syarat tertentu. Raka menelan ludah. Tumbal. Kata itu muncul berulang kali. Namun bukan hewan, bukan benda, melainkan darah keluarga sendiri. Tangannya mulai gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di sana tertulis penjelasan yang lebih rinci. Semakin besar keinginan, semakin besar pula pengorbanannya. Dan di salah satu halaman terakhir, tulisan tangan yang ia kenal. Tulisan ibunya. Sudah dimulai. Anak kedua sebagai perantara. Raka terdiam. Anak kedua, Dimas.
Buku itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan suara pelan. Namun suara itu terasa seperti dentuman keras di kepalanya. Potongan-potongan yang selama ini ia abaikan kini tersusun jelas. Kekayaan yang datang tiba-tiba. Perubahan sikap ibunya. Kondisi Dimas yang semakin memburuk. Semua terhubung. Semua bukan kebetulan. Raka mundur perlahan. Napasnya memburu. Ia menatap simbol di lantai, lalu ke arah pintu. Perasaan dingin menjalar dari ujung kepala hingga kakinya. Ia tidak hanya menemukan rahasia. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Tatapan itu tidak manusiawi. Raka berdiri kaku di ambang pintu. Napasnya tertahan saat mata ibunya mengunci ke arahnya. Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada keraguan. Hanya kehampaan yang dalam, seolah ada sesuatu lain yang sedang mengintip dari balik tubuh Bu Ratna. Lilin-lilin hitam di lantai bergetar pelan. Nyalanya memanjang dan mengecil seperti bernapas. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," suara ibunya terdengar datar, tapi menggema aneh di telinga Raka. Raka melangkah masuk, meski seluruh tubuhnya menolak. "Berhenti, Bu." Suaranya pecah, namun cukup keras untuk memotong bisikan mantra yang sejak tadi memenuhi ruangan. Seketika, suasana berubah. Hening, tapi terasa lebih berat. Dimas terbaring di lantai, tubuhnya nyaris tak bergerak. Dadanya naik turun pelan, seolah setiap napas adalah usaha terakhir. Mata anak itu setengah terbuka, tapi kosong. Raka menunjuk dengan tangan gemetar. "Ini semua karena ibu, kan?" Untuk sesaat, ekspresi Bu Ratna berubah. Alisnya berkerut tipis, bibirnya bergetar. Seperti ada bagian dari dirinya yang ingin menjawab dengan jujur. Namun detik berikutnya, semuanya hilang. Wajahnya kembali datar. "Ibu melakukan ini untuk kalian." Jawaban itu jatuh tanpa emosi. Raka menggeleng keras. Matanya memerah. "Untuk kami?" Dengan mengorbankan Dimas. Hening sejenak. Lalu, senyum tipis muncul di wajah Bu Ratna. Senyum yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Raka merasa dadanya sesak, seolah udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Ia melangkah cepat ke arah Dimas. "Aku bawa dia keluar." Namun langkahnya terhenti. Bukan karena ia berhenti sendiri. Kakinya tidak bisa bergerak. Raka mencoba memaksa maju, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ada beban tak terlihat yang menekan dari segala arah. Tangannya gemetar saat mencoba meraih Dimas. Tapi jaraknya terasa semakin jauh. "Apa ini?" bisiknya panik. Lilin-lilin di sekeliling mereka mulai berkedip liar. Api kecil itu memanjang, menari tak beraturan, seolah merespon sesuatu yang tidak terlihat. Sudah terlambat. Suara Bu Ratna terdengar lebih dalam, lebih berat. Bukan hanya suara manusia. Raka menoleh. Udara di sudut ruangan tampak bergerak, seperti bayangan yang tidak mengikuti sumber cahaya. Perlahan, sesuatu muncul dari kegelapan. Tidak memiliki bentuk pasti. Hanya gumpalan hitam yang terus berubah, mengembang dan menyusut seperti makhluk hidup. Suhu ruangan turun drastis. Raka bisa melihat napasnya sendiri. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekati Dimas. "Jangan!" Suara Raka nyaris tak terdengar. Ia mencoba bergerak lagi, memaksa tubuhnya, tapi sia-sia. Seolah ia hanya penonton di dalam tubuhnya sendiri. Dimas mengerang pelan. Matanya bergerak, seperti berusaha membuka lebih lebar. Bibirnya bergetar, mencoba mengatakan sesuatu. Namun suara itu tenggelam. Bayangan hitam itu kini tepat di sampingnya. Raka merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Bukan hanya takut, tapi juga kesadaran yang perlahan muncul. Semua ini sudah dimulai jauh sebelum ia menyadarinya. Ritual itu bukan baru terjadi malam ini. Ini hanyalah kelanjutannya.
Ia menatap ibunya lagi. Kapan ibu mulai ini semua? Tidak ada jawaban. Hanya tatapan kosong yang kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Raka menelan ludah. Matanya kembali ke arah Dimas. Ke arah bayangan itu. Ke arah lingkaran lilin yang terus menyala tanpa padam. Dan di saat itulah, satu hal menjadi jelas di pikirannya. Perjanjian ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah. Mungkin, memang tidak bisa dihentikan sama sekali. Detak jantung itu terasa terlalu keras, seolah bukan hanya miliknya. Raka berdiri di tengah kamar yang dipenuhi bau dupa dan sisa ritual. Tangannya masih menggenggam buku tua itu. Jemarinya memutih karena tekanan. Halaman yang ia temukan sebelumnya terus terbayang di kepalanya. Titik putus. Pengorbanan setara. Kalimat itu tidak memberinya harapan. Justru sebaliknya. Di atas tempat tidur kamarnya, Dimas terbaring semakin lemah. Napasnya pendek, tidak teratur. Setiap tarikan udara terdengar seperti perjuangan. Matanya sesekali terbuka, tapi tidak benar-benar melihat. Waktu hampir habis. Raka menatap adiknya lama. Ada keraguan yang sempat muncul, tipis tapi nyata. Namun ia menekannya dalam-dalam. Tidak ada pilihan lain. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Lorong rumah kembali sunyi, seperti menunggu sesuatu terjadi. Lampu-lampu redup menciptakan bayangan panjang di dinding. Raka melangkah tanpa ragu, meski setiap langkah terasa semakin berat. Kamar belakang sudah terbuka. Dan seperti yang ia duga, ibunya sudah di sana. Bu Ratna berdiri di dekat lingkaran lilin, punggungnya menghadap pintu. Namun sebelum Raka sempat bicara, suara ibunya lebih dulu terdengar. Kamu tetap datang. Pelan, datar, seolah sudah menunggu. Raka masuk tanpa menjawab. Ia berhenti beberapa langkah dari lingkaran itu, matanya menatap lurus ke arah ibunya. Aku akan menghentikan ini. Tangannya mengangkat buku itu sedikit, cukup untuk menunjukkan apa yang ia pegang. Bu Ratna perlahan berbalik. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Bukan dingin, bukan kosong, tapi khawatir. Kamu tidak paham, katanya pelan. Raka menggeleng. Justru sekarang aku paham. Ia melangkah mendekat. Lilin-lilin di lantai mulai bereaksi. Nyalanya bergerak lebih cepat, seolah menyadari kehadirannya. Kalau harus ada yang menggantikan, aku yang akan melakukannya. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara. Ekspresi Bu Ratna berubah drastis. Matanya membesar. Napasnya tertahan. Jangan. Satu kata itu keluar begitu saja, tanpa kendali. Namun Raka sudah melangkah. Ia masuk ke dalam lingkaran lilin. Sekejap, udara berubah. Tekanan terasa di seluruh tubuhnya, seperti berada di bawah air yang dalam. Telinganya berdengung. Napasnya menjadi berat. Buku di tangannya bergetar halus. Keluar dari situ, suara Bu Ratna kini tidak lagi dingin. Ada kepanikan di dalamnya. Namun Raka tetap berdiri. Ia menutup matanya. Ambil aku saja. Bisikannya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk memicu sesuatu. Api lilin membesar secara bersamaan. Cahaya kuning berubah lebih terang, hampir menyilaukan. Bayangan di dinding bergerak liar, saling bertabrakan. Dan dari sudut ruangan, kegelapan itu muncul lagi. Lebih pekat, lebih besar. Tidak lagi sekadar bayangan samar, tapi seperti wujud yang mencoba menampakkan diri. Ia bergerak perlahan, mengelilingi lingkaran, seperti menilai. Raka merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Tangannya mulai gemetar. Kakinya terasa lemah. Namun ia tidak mundur. Di luar lingkaran, Bu Ratna terjatuh berlutut. Wajahnya tidak lagi kosong. Air mata mengalir tanpa suara. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, bisiknya.
Namun Raka tetap diam. Ia sudah memilih. Bayangan itu kini tepat di hadapannya. Dekat, terlalu dekat. Dan untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasakan. Ia bukan hanya menghadapi sesuatu yang gelap. Ia sedang menantang sesuatu yang tidak seharusnya dilawan. Cahaya itu membakar mata. Lilin-lilin di sekeliling lingkaran menyala jauh lebih terang dari sebelumnya. Nyalanya memanjang seperti lidah api yang hidup. Bisikan memenuhi ruangan, berlapis-lapis, saling bertumpuk hingga tak lagi terdengar seperti bahasa manusia. Raka berdiri di tengahnya. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat, seperti ditarik kedua arah yang berbeda. Dadanya sesak, napasnya terputus-putus, tapi ia tetap bertahan. Di hadapannya, sosok hitam itu kini sepenuhnya hadir. Bukan bayangan, bukan ilusi. Sesuatu yang nyata, meski tidak memiliki bentuk pasti. Ia bergerak perlahan, mengelilingi Raka, seperti menilai. Udara di sekitarnya bergetar setiap kali entitas itu mendekat. Dingin yang menusuk merambat hingga ke tulang. Di luar lingkaran, Bu Ratna jatuh berlutut. Tidak, ini bukan yang aku inginkan. Suaranya pecah. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi nada dingin. Hanya ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada belas kasihan. Perjanjian itu hidup. Dan ia menuntut penyelesaian. Raka menutup matanya sesaat, berusaha menahan rasa sakit yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun di tengah tekanan itu, ia memaksa dirinya menoleh ke arah Dimas. Tubuh adiknya tidak lagi sekaku sebelumnya. Dadanya bergerak lebih stabil. Matanya perlahan terbuka, meski masih lemah. Hidup, itu saja sudah cukup. Namun tiba-tiba, suara retakan terdengar. Pelan, tapi jelas. Raka membuka mata. Lingkaran di lantai. Retak. Garis simbol yang sebelumnya utuh kini terbelah. Seperti tidak mampu menahan sesuatu yang terlalu besar. Cahaya dari lilin bergetar tak stabil. Buku yang ia genggam terlepas. Jatuh ke lantai. Terbuka dengan sendirinya. Halaman yang berbeda. Tulisan yang belum pernah ia lihat. Raka menatapnya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat segalanya berubah. Pengorbanan yang diberikan tanpa paksaan dapat memutus ikatan. Napas Raka tercekat. Masih ada jalan. Bukan sekadar mengganti, tapi mengakhiri. Ia mengangkat kepalanya, menatap sosok hitam itu yang kini semakin dekat. Lalu ia menatap simbol di bawah kakinya. Keputusan itu datang tanpa ragu. Berhenti. Sekarang. Dengan sisa tenaga, Raka menghentakkan kakinya, menghancurkan garis utama simbol di lantai. Sekejap, cahaya meledak. Lilin-lilin padam bersamaan. Suara jeritan menggema, bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Sosok hitam itu bergetar hebat. Bentuknya pecah seperti kabut yang tersapu angin. Tekanan yang menahan tubuh Raka hilang seketika. Ia terjatuh. Semua menjadi sunyi. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Hanya napas berat yang tersisa di ruangan itu. Beberapa detik, atau mungkin menit, berlalu tanpa kepastian. Raka membuka mata perlahan. Ruangan itu kembali gelap. Lilin-lilin telah mati. Simbol di lantai hancur. Ia segera menoleh. Dimas. Anak itu terbaring. Tapi kali ini napasnya teratur. Matanya terbuka. Meski masih lemah. Namun ada sesuatu yang kembali. Kesadaran. Raka tersenyum tipis. Lega yang hampir menyakitkan. Namun saat ia menoleh ke sisi lain, tubuhnya membeku. Bu Ratna terbaring di lantai. Diam. Tidak bergerak. Raka merangkak mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu ibunya. Tidak ada respons. Wajah itu kini tenang. Terlalu tenang. Seolah semua yang ada di dalam dirinya telah benar-benar pergi.
Hari-hari setelah itu berubah drastis. Rumah besar itu kehilangan kemewahannya satu persatu. Usaha yang dulu ramai mendadak sepi. Uang menghilang seperti tidak pernah ada. Segalanya kembali kosong. Namun kali ini, keheningan itu berbeda. Raka duduk di samping Dimas di ruang tengah yang kini sederhana. Tidak ada lagi rasa dingin yang menekan. Tidak ada bisikan yang mengganggu. Hanya mereka berdua. Ia menatap adiknya, lalu menunduk pelan. Malam itu mengambil banyak hal. Lebih dari yang bisa ia hitung. Namun tidak semuanya hilang. Dan dari semua yang tersisa, Raka memahami satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga.